Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian baik dan sehat, ya, dan selalu semangat. Ya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pertama, menggambar teknik. Jadi, mengapa sih ada menggambar teknik atau gambar teknik? Jadi, gambar teknik atau menggambar teknik ya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sarjana teknik, ya, teknik mesin, teknik industri, arsitektur, dan yang lainnya. Ya. Jadi gambar teknik ini sangat dibutuhkan karena untuk bisa membuat desain hingga pembuatan produknya itu tidak dilakukan oleh hanya satu orang saja, tapi melibatkan banyak orang, bahkan melibatkan hubungan antar perusahaan bahkan negara. Jadi oleh karena itu gambar teknik ini sangat penting untuk bisa dipahami dan dikuasai. Jadi gambar teknik ini merupakan bahasa teknik, bahasa teknik. Jadi seorang desainer atau seorang desain engineer untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, dan desain yang dibuat untuk bisa diproduksi dan dibuat oleh operator itu membutuhkan gambar teknik. Dan gambar teknik di sini untuk bisa menyampaikan informasi tersebut itu harus memenuhi standar standar yang bisa dipahami oleh semua orang. Ya, jadi desain yang dibuat oleh seorang desainer itu bisa disampaikan dengan baik, dengan lengkap dan jelas kepada operator sehingga tidak ada salah pembacaan gambar. Ya, kita lanjut ya. Ini ya, jadi untuk standar ini agar bisa dipahami dengan jelas dan bisa dipahami oleh semua orang dimanapun gambar yang kalian buat, dimanapun kalian kirim dan dibaca itu bisa dipahami oleh semua, ya. Dipahami oleh semua orang yang memiliki keahlian tersebut. Ya. Oleh karena itu standar yang dibuat itu harus memenuhi standar internasional, ya, atau standar ISO. Ya. Jadi tahapan untuk pembuatan gambar, ya, atau membuatan dan fungsi untuk gambar teknik ini pertama itu adalah jadi seorang desainer, ya, di sini seorang desainer memikirkan bagaimana benda tersebut, ya, memikirkan bagaimana benda tersebut, kemudian bahannya apa, ya, kemudian fungsinya untuk apa, kemudian kekuatannya, ya, dan dimensi. Nah, jadi untuk bisa membuat satu produk, seorang desainer pun, desain engineer tidak mungkin bisa membuatnya sendiri tanpa adanya informasi. Nah, dalam hal ini seorang desainer harus melakukan diskusi dan kolaborasi dengan
bagian-bagian lain di satu perusahaan, ya, atau berkolaborasi dengan divisi lain, baik itu dari divisi material, kemudian divisi produksi, dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya akan dimintakan informasi terkait dengan material, kemudian proses produksinya, bagaimana, dan sebagainya. Ya. Jadi ini, ya, informasi ini akan dibuatkan konsepnya. Jadi kekuatan material ini harus berapa besar untuk bisa menerima tekanan atau tumbukan tertentu. Ya. Kemudian dimensinya juga. Nah, jadi dari informasi yang telah terkumpul tersebut, seorang desainer akan membuat konsep, ya, yaitu dimensi, standar, ya, dituangkan dalam konsep tersebut. Kemudian konsep tersebut akan diberikan kepada juru gambar atau drafter. Ya, ini pada gambar kedua. Ya, ini ada juru gambar atau drafter yang membuat gambar. Jadi baik itu menggunakan manual atau menggunakan software. Ya, jadi ada software AutoCAD, kemudian SolidWorks, CATIA, Inventor, dan masih banyak lagi. Ya. Disesuaikan dengan keperluan dari perusahaan tersebut. Jadi gambar yang telah dibuat oleh drafter berdasarkan konsep dari desainer, setelah dibuat akan dikembalikan kepada desainer lagi untuk dicek apakah gambar yang telah dibuat itu sudah memenuhi keinginan dan standar yang telah ditentukan oleh desainer. Kemudian setelah dicek, jika ternyata ada kekeliruan atau yang kurang, akan ditandai, diberi tanda, dan akan dikembalikan kepada drafter. Atau bisa juga desainer langsung mengeditnya langsung pada sisi, ya, yang ada di ruangan seorang desainer untuk bisa memenuhi standar yang benar. Ya, kemudian setelah oke, dan standar gambar yang dibutuhkan telah memenuhi, akan diserahkan kembali, ya, pada drafter untuk dicetak dan diteruskan kepada divisi lain, ya, diserahkan pada divisi lain, pada manajer, disetujui terlebih dahulu. Setelah itu hingga sampai kepada operator. Nah, operator di sini akan membuat produknya, dengan mesin-mesin, ya, baik itu mesin bubut, mesin fresh scrap, atau mesin produksi yang lainnya, ya, hingga jadi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian fungsi gambar teknik ini ada 3. Ya, fungsi gambar teknik ada 3. Di antaranya menyampaikan informasi. Ya, jadi menyampaikan informasi dari seorang desainer kepada operator, ya, tujuannya menyampaikan informasi dari seorang desainer yang membuat suatu konsep dari satu produk, kemudian dibuat oleh operator. Jadi gambar yang dibuat oleh desainernya harus bisa dipahami dan dibaca dengan jelas oleh operator produksi. Kemudian bahan dokumentasi. Jadi gambar yang telah dibuat, kemudian setelah diuji cobakan hasilnya sudah memenuhi standar dan layak untuk dibuat secara massal, itu akan
didokumentasikan, disimpan, ya, disimpan, kemudian untuk digunakan untuk produksi secara massal. Kemudian yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, jadi desain yang telah dibuat saat ini itu bisa digunakan untuk pengembangan desain pada selanjutnya, ya. Desain pada kesempatan selanjutnya. Nah, jadi gambar yang telah dibuat saat ini itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengembangannya, baik itu dimensi atau bentuknya, ya, dan sebagainya, ya, sesuai dengan keinginan dan keperluan dari perusahaan. Jadi yang pertama ini pengertian standarisasi gambar. Nah, jadi ini tujuannya sebenarnya untuk menyatukan atau menyamakan persepsi, ya, atau menyamakan pemahaman agar gambar yang dibuat itu bisa dibaca dan dibuat oleh dimanapun, negara pun, negara manapun, ya, itu bisa dibuat. Ya. Kemudian fungsi standarisasi gambar, jadi memberikan kepastian dari sisi dimensi, kemudian standarnya. Jadi dengan standar yang sudah baku dan diterima dan bisa dibaca oleh semua orang di negara manapun, itu akan memudahkan desain tersebut untuk bisa dibuat. Kemudian menyeragamkan penafsiran. Jadi penafsiran semua orang akan sama terhadap gambar, dan pembacaan gambar bisa dipahami oleh semua orang. Kemudian memudahkan komunikasi teknik, ya pastinya dengan standar yang sudah internasional harusnya sudah memenuhi dan bisa memudahkan untuk pembacaan gambarnya. Kemudian memudahkan kerjasama antar perusahaan. Nah, biasanya suatu produk itu tidak seluruhnya dibuat oleh satu perusahaan saja. Ada kerjasama antar perusahaan atau vendor. Nah, jadi untuk bisa membuat satu unit benda kerja, ya, atau satu unit mesin itu adalah kolaborasi dari beberapa perusahaan. Nah, di sini yang merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan peran dari gambar teknik. Kemudian memperlancar produksi dan pemasaran. Jadi pastinya dengan gambar yang sudah terstandarkan, pemahaman antara semua orang itu akan sama, sehingga proses produksi akan berjalan dengan lancar, atau tidak ada hal-hal yang tidak bisa dipahami jika semua yang ada pada gambar tersebut sudah memenuhi standar. Nah, jadi untuk standar di dunia itu sangat banyak, ya. Jadi sini ada JIS di Jepang, kemudian NNI Belanda, kemudian ada DIN, ANSI, kemudian SNI di Indonesia, dan secara internasional tuh ada ISO. Kemudian kita masuk ke dalam alat-alat gambar. Kita masuk pembahasan mengenai alat-alat gambar. Jadi alat gambar ini sangat penting.
Nah, dalam tahapan ini kita akan membuat gambar secara manual terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pada tahapan selanjutnya pada menggambar dengan menggunakan software. Jadi untuk bisa menggambar dengan baik di software ya, kalian harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara membuat gambar secara manual, kemudian standarnya, penggunaan garis, ya, ketebalan garis, jenis garis itu sangat banyak. Nah itu harus kalian pahami. Baik, kita masuk ke alat. Di sini ada meja gambar. Jadi meja gambar yang baik dan memenuhi standar itu adalah meja gambar yang memiliki kemiringan. Yang seperti pada gambar ini. Ini bisa diatur kemiringannya dan ketinggiannya disesuaikan dengan ketinggian dari masing-masing orang yang akan menggambar. Kemudian ukuran kertas di sini sangat banyak. Ya, jadi ukuran kertas sangat banyak. Mulai dari A0, A1, A2, nah, dan seterusnya. Dan untuk tipe kertas ini sangat banyak ya. Jadi ada yang B, C, dan seterusnya. Tapi yang umum digunakan itu adalah kertas yang seri A. Nah, untuk tipenya ini, semakin kecil angka di belakang A ini, berarti semakin besar ukurannya. Semakin besar ukurannya. Contohnya di sini ada A5. Ya, A5 ini dimensinya lebih kecil ya. 210 kali 148. Sedangkan A0 ini lebih besar. Jadi A0 ini paling besar. Nah, ini untuk ukuran dimensi dari kertas yang akan digunakan. Jadi ada A0, A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Kemudian pensil gambar, ya, pensil gambar atau pensil mekanik juga bisa, ya. Nah, jadi untuk tipenya ini dibedakan berdasarkan kekerasannya. Di sini ada H, kemudian ya, tingkat yang paling keras ini yang H, ya, mulai dari 4H dan seterusnya ke atas. Itu semakin keras. Kemudian yang kedua, ini yang sedang, ini dari 3H, 2H, H, F, kemudian HB, dan B. Ini yang sedang. Ya. Kemudian yang lunak, yang biasa digunakan untuk kalian ujian, ya, pada saat ujian kelulusan itu ada pensil 2B, 2B, kemudian ada juga 3B, 4B, dan seterusnya. Nah, ini yang lunak. Kemudian penggaris. Penggaris di sini ini ada penggaris T dan penggaris segitiga. Jadi untuk penggaris T ini untuk mempermudah jika kalian menggunakan meja gambar. Jadi ini ditempatkan pada sudut, ya, pada sisi pinggir meja kerja, meja gambar, sehingga untuk membuat garis lurus. Nah, kemudian ini penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga ini ada sepasang. Nah, jadi ada 2 buah yang derajatnya ini berbeda. Jadi ada yang 45 derajat dan ada 60-30. Nah, ini sangat berguna pada saat kalian akan membuat garis arsiran, kemudian membuat garis tegak lurus pun,
atau membuat garis proyeksi ini sangat berguna. Jadi ini harus kalian miliki jika kalian membuat gambar. Kemudian jangka. Jangka tentunya kalian sudah sering menggunakan atau pernah menggunakan paling tidak. Jadi untuk jangka ini bermacam-macam tipenya dan bentuknya. Ada yang menggunakan pensil yang dijepit, kemudian ada juga yang menggunakan pensil di ujungnya seperti ini, ada dari pinggir dan sebagainya. Ini fungsinya untuk membuat gambar silinder, membuat gambar lingkaran. Membuat gambar lingkaran ini bisa kalian gunakan dengan menggunakan bantuan jangka. Kemudian rapido. Nah, rapido ini sering sekali digunakan dan ini berbeda dengan pensil mekanik ya. Jadi rapido ini menggunakan tinta, dan untuk penulisan teks ya, itu ada alat bantunya. Yang biasanya digunakan umumnya dinamakan sablon. Nah, biasanya banyak yang umumnya digunakan adalah sablon, ya, nama bendanya. Jadi dengan menggunakan sablon dan menggunakan rapido dengan dimensi yang kecil itu bisa membuat teks, ya, sehingga hasilnya akan rapi. Jadi untuk rapido ini sangat banyak dimensinya. Ini contohnya ada 0,13, 0,18 dan seterusnya. Jadi semakin besar angkanya yang ada di sini, semakin besar akan mengakibatkan semakin tebal. Jadi semakin tebal garis yang akan dibuat. Jadi seperti ini 0,13 tipis. Kemudian selanjutnya hingga 2,0, ini tebal. Jadi masing-masing garis ini akan mewakili atau memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang menunjukkan atau untuk memperjelas dari gambar yang akan kalian buat. Kemudian yang terakhir adalah mesin gambar, ya, atau ini, ya, bentuknya seperti ini. Ini biasa digunakan pada meja gambar. Jadi kalian bisa menggerakkan posisinya, ya, sehingga bisa mempermudah penggambaran kalian. Ya, baik. Sampai sini materi kita hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.